Tugas dari Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu program-program prioritas Presiden. Jadi hari ini yang kita bahas adalah bagaimana bisa meningkatkan penerimaan pemerintah, ya. Dan kita melihat ada studi Bank Dunia yang baru-baru ini dikeluarkan bulan Desember, yang di mana ada temuan bahwa apa yang disebut sebagai tax gap, ya, gap antara atau selisih antara yang benar-benar dikutip dana yang diperoleh dan dana yang seharusnya diperoleh itu 6,4% dari PDB atau sama dengan 1.500 triliun. Dan itu terdiri dari 3,7% dari PDB yang gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan, ya. Nah, tadi yang kita tegaskan adalah pentingnya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak. Dan di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi, ya, karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan. Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi, ya. Jadi maka itu kepatuhan lebih dahulu, dan transformasi digital, pentingnya digital ID dan juga digital payment dan data exchange, ya, karena Kementerian Keuangan sudah mengumumkan Cortex, ya. Cortex itu adalah langkah awal untuk e-filing atau pembayar pajak harus mulai melakukan pendaftaran dari pajaknya, recording dari data pajaknya itu melalui elektronik, dimulai dengan PPN. Nah, ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID, siapa itu pembayar pajaknya, dan data-data lain, ya, yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga bisa memperbaiki koleksi pajaknya. Dan tadi Presiden setuju untuk segera dibentuk komite percepatan transformasi digital, ya, untuk menjalankan 3 bagian dari digital yang tadi saya sampaikan. Pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange, ya. Mungkin lebih lanjutnya Ibu Rini bisa menambahkan. Jadi tadi mendengarkan disampaikan oleh Bu Mari, salah satu yang menjadi fokus di dalam pembicaraan tadi adalah bagaimana kita melakukan transformasi digital. Bu Mari sudah menyampaikan bahwa banyak program yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan masalah transformasi perpajakan, begitu ya Bu, ya? Hal tersebut tentunya yang harus kita perbaiki adalah bagaimana membangun bisnis proses terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan. Dan nanti kita dari Kementerian Pan-RB tentunya dengan beberapa kementerian sudah mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi digital pemerintah. Nah, di dalam melakukan transformasi tersebut tentunya kita memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana kita mempersiapkan digital DPI-nya, digital public infrastructure. Tadi Ibu Mari Pangestu mengatakan satu kaitannya dengan masalah digital ID, kemudian yang kedua kaitannya dengan data exchange, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan digital payment. Dan mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Sementara tadi itu yang kita bicarakan. Terima kasih. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ya, itu kan memang sudah diputuskan di waktu awal-awal Presiden Prabowo menjadi presiden. Saya rasa dari segi melakukan pengimbangan, ya, dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang. Jadi
mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain. Itu pertama. Kedua, kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang. Jadi kita bisa bermain di situ. Dan ketiga, kita masih harus pelajari ini BRICS kan apakah sih yang sedang mereka inginkan ya, misalnya menggunakan currency di luar dolar, menggunakan transaction apa yang disebut SWIFT di luar sistem yang ada. Nah, apakah itu positif atau negatif buat kita harus pelajari. Dan mereka juga punya bank ya, namanya New Bank. Nah, ini apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari dari segi manfaat lainnya. Ya, begitu kita menjadi anggota dari suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, harus ada di struktur pemerintahannya siapa yang bertanggung jawab. Dari segi anggaran ya kita kalau BRICS ini belum ada keharusan ya untuk memberi iuran misalnya ya, tapi suatu hari mungkin saja ya. Nah ini masih harus hal-hal yang kita pelajari. Tapi dari segi internal pemerintah organisasi pasti harus ada leadnya. Apakah itu Kemenlu, apakah itu biasanya sih kombinasi antara Kemenlu dan dalam hal ini mungkin Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Ekonomi. Ya. Kenapa? Itu salah satu agenda mereka. Tapi ini masalah berapa sih transaksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan dolar ya. Ini masih kecil sih ya jumlahnya. Tetapi kita sebetulnya sudah mempunyai inisiatif seperti itu, seperti LCS ya, Local Currency Settlement ya. Dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok, kita nggak usah dari rupiah ke dolar baru ke yuan. Kita sebetulnya sekarang udah bisa dari rupiah ke yuan. Jadi sebetulnya proses-proses itu sudah berjalan. Nah, apakah BRICS akan membantu untuk itu dipercepat? Mungkin akan perlu waktu ya, karena kenyataannya dolar masih dominan di dalam transaksi maupun di dalam memegang aset ya. Jadi ini proses, tapi ya kita sudah bisa mulai melakukan diversifikasi itu. Tidak harus khawatir karena kita kan istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerjasama dengan berbagai pihak ya, dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini. Bahkan kita ingin juga bisa bertindak sebagai jembatan ya antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Kenapa? Ada ancaman dari Presiden Trump juga untuk ada sanksi soal perdagangan dan lain sebagainya kalau nggak pakai dolar. Kita belum mendengar itu, belum melihat itu, tapi kalau toh ada itu kan istilahnya hak negara ya, kita mau melakukan transaksi. Sekarang pun kita kan sudah punya sistem ya untuk bisa langsung kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya. Dan Malaysia juga punya sistem itu, dari yuan langsung ke dolar, dari rupiah, dari rupiah ke yuan. Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu, dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia international finance yang memang akan terjadi lambat laun ya. Tapi orang masih melihat bahwa dolar untuk sementara masih akan dominan. Kita kan dalam posisi melakukan analisa dan memberi rekomendasi. Pada waktu itu kita menganalisa bahwa ada kemungkinan daya beli, bukan ada kemungkinan, memang data menunjukkan daya beli itu lemah ya.
dan kita mengkhawatirkan bahwa itu akan memperlambat pertumbuhan. Dengan demikian kita sebetulnya mengusulkan dua hal ya. Perlu ada stimulus terutama untuk kelas menengah, jaga juga kelas menengah ke bawah, tapi kelas menengah aspiring middle class dan middle class itu dari segala macam analisa dan data memang daya belinya melemah. Jadi stimulusnya tidak bisa hanya bantuan tunai langsung, tapi juga untuk middle class. Maka itu salah satu usul adalah mengenai diskon listrik 50%, ya itu karena itu targetnya adalah middle class. Jadi kita sebenarnya mengusulkan stimulus dan untuk mempertimbangkan bagaimana nanti kalau terjadi kenaikan PPN itu bisa mempengaruhi daya beli. Ya. Kita cuma dalam posisi seperti itu. Oke, cukup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.